Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cabitanita Stompul dengan NPM 22120 11185. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah saya yang berjudul Dampak Pelanggaran Kode Etik Hakim Terhadap Kepercayaan Publik dengan studi kasus pembebasan Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian yang pertama, latar belakang. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki peran penting sebagai wakil negara dalam menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut memiliki pemahaman hukum yang mendalam serta menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan etika. Kode etik dan pedoman perilaku hakim atau yang disingkat KEPPH menjadi acuan moral dan perilaku yang wajib ditaati. Pelanggaran terhadap KEPPH bukan sekedar masalah administratif, melainkan ancaman terhadap legitimasi lembaga peradilan dan juga mengenai kepercayaan publik. Kasus pembebasan Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya menjadi contoh konkret yang memunculkan kegelisahan masyarakat karena terdapat ketidaksesuaian antara fakta persidangan dan amar putusan hakim. Hal ini memunculkan kritik terhadap independensi dan profesionalitas peradilan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kejadian ini juga menyoroti lemahnya pengawasan etik internal dan mencerminkan persepsi diskriminatif dalam penerapan hukum. Jika kepercayaan publik terhadap keadilan hilang, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum pun ikut terancam. Kemudian, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka untuk itu, dalam rangka memahami dampak pelanggaran kode etik hakim terhadap kepercayaan publik, perlu dirumuskan beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam makalah ini. Yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh vonis bebas Ronald Tanur dalam perspektif sosiologi hukum terhadap kepercayaan publik. Nah, kasus terdakwa Ronald Tanur menarik perhatian karena mencerminkan hubungan antara sistem hukum dan norma sosial dalam masyarakat. Sosiologi hukum menganalisis hukum tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari penerimaan sosial terhadap putusan hukum. Dalam konteks ini, norma sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap tindakan pidana dan keadilan putusan hakim. Sebagai ilmu yang masih berkembang, sosiologi hukum menghadapi tantangan akademis, namun tetap memiliki metodologi yang sistematis dan konstruktif. Ilmu ini mengkaji antara hukum dengan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus ini, jika tindakan terdakwa dianggap melanggar nilai sosial yang berlaku, tuntutan publik terhadap keadilan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika norma sosial cenderung permisif, maka penerimaan terhadap putusan bebas bisa lebih longgar. Dengan demikian, persepsi publik terhadap keadilan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara hukum dan harapan sosial kolektif. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pelanggaran penerapan kode etik profesi hakim dalam proses pengambilan putusan pada kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Ronald Tanur. Dalam kasus ini terdapat dugaan kuat mengenai pelanggaran terhadap prinsip tersebut, khususnya terkait prinsip integritas, independensi, dan tanggung jawab profesionalitas. Terdakwa yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, meskipun terdapat bukti kuat atas dugaan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian seorang wanita. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan mendorong Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian, hasil investigasi mengungkap dugaan praktik suap yang dilakukan oleh keluarga terdakwa melalui perantara Lisa Rahmat dan mantan hakim M.A. Zara Frikar. Suap dilakukan untuk memengaruhi 3 hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Gratifikasi diberikan dalam bentuk uang tunai dan emas batangan seberat 56 kg yang ditemukan dalam penggeledahan rumah tersangka. Perbuatan tersebut telah melanggar pasal 2 KEPPH tentang larangan menerima suap, kedua
yaitu pasal 4 tentang independensi yudisial, dan yang ketiga pasal 7 tentang menjaga martabat hakim. Putusan bebas yang dijatuhkan juga menunjukkan pengingkaran terhadap tanggung jawab hakim untuk menyusun putusan berdasarkan fakta hukum dan prinsip keadilan. Kasus ini mencoreng citra institusi peradilan dan menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan hakim serta perlunya reformasi kelembagaan untuk memastikan keadilan berjalan sesuai dengan hukum dan harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki integritas dan profesionalisme hakim setelah kasus ini. Untuk membangun kembali kepercayaan publik dibutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berbasis prinsip negara hukum. Yaitu langkah pertama ialah penguatan peran Komisi Yudisial melalui revisi undang-undang agar Komisi Yudisial memiliki kewenangan penyelidikan awal yang mengikat dan berdaya paksa. Selama ini rekomendasi KY bersifat tidak mengikat dan lemah dalam menghadapi pelanggaran etik serius oleh hakim, sebagaimana terlihat dalam kasus Ronald Tanur. Perubahan legislasi ini akan mempertegas posisi KY sebagai pengawas etik yang efektif tanpa mengganggu independensi yudisial. Kemudian langkah kedua yaitu peningkatan transparansi peradilan wajib dilakukan melalui digitalisasi dan publikasi putusan secara menyeluruh dan real time. Meski sudah diatur dalam Perma nomor 14 tahun 2016, implementasinya masih terbatas. Akses terbuka dan atas putusan akan memperkuat pengawasan publik, media, dan akademisi terhadap konsistensi logika hukum serta indikasi konflik kepentingan. Kemudian langkah ketiga ialah reformasi sumber daya manusia dalam rekrutmen dan pelatihan hukum. Seleksi harus berbasis integritas personal, bukan hanya kompetensi akademik. Selain itu, pelatihan berkala mengenai etika, independensi, dan anti korupsi penting untuk dilakukan, termasuk kerjasama dengan lembaga peradilan internasional. Kemudian yang keempat, penegakan sanksi etik dan pidana secara tegas dan konsisten. Ketidaktegasan Mahkamah Agung dalam menindak 3 hakim tersangka suap dalam kasus ini menunjukkan lemahnya komitmen internal terhadap pemberantasan korupsi yudisial. Pemberhentian tetap terhadap pelanggaran berat harus dilakukan demi menjaga marwah lembaga peradilan. Kemudian langkah kelima yaitu penguatan independensi kelembagaan dari intervensi politik dan ekonomi. Praktik suap dalam kasus Tanur memperlihatkan betapa rapuhnya sistem yudisial terhadap pengaruh eksternal. Diperlukan pemisahan kekuasaan secara tegas, pengelolaan anggaran mandiri, serta sistem yang transparan dalam promosi dan rotasi hakim. Keseluruhan langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai dasar negara hukum demokratis. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Kasus pembebasan Gros Jurius Ronald Tanur menyoroti dampak serius dari pelanggaran kode etik oleh hakim terhadap kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat menciptakan persepsi negatif terhadap integritas hakim, menurunkan legitimasi sistem hukum, dan memicu skeptisisme sosial. Ketidakpercayaan publik ini tidak hanya merusak citra institusi peradilan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik, transparansi putusan, serta pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim menjadi sangat penting. Reformasi sistem peradilan harus mencakup peningkatan pelatihan etik, penguatan peran Komisi Yudisial, serta keterlibatan publik dalam proses hukum guna memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah fondasi utama dari sistem hukum yang adil dan berfungsi. Menjaga integritas peradilan bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi juga syarat mutlak bagi tegaknya keadilan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil
tugas makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.